Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau sharing soal motor gue tadi pagi pas mau mulai touring nih ke Cukul lah ya, mini touring gitu ya. Ini lagi dipanasin bentar, habis itu mati lagi. Udah mati total deh tuh, nggak bisa di starter. Nah, waktu itu gue pernah ngalamin juga sebelum ke Ciwidey waktu itu ya. Kalian bisa nonton juga videonya. Dan setelah gue bongkar tadi, ternyata emang businya gosong teman-teman, gosong dan basah gitu. Gosong basah ya udah, dan artinya ini settingan terlalu boros. Jadi kali ini gue mau ngurangin dulu CO nya sama sekaligus ngisi bensin deh nih. Kayaknya cukup isi Shell Super atau Pertamax mungkin cukup kali ya. Dan tadi gue akhirnya ganti busi teman-teman, karena ternyata kalau motor yang kompresinya tinggi, ini kan cukup tinggi ya, bisa dibilang tinggi nih, kategori bore upan TDR tuh ada di 12:1 kompresinya. Nah, jadi udah bisa kebilang tinggi lah ya, di atas 11. Nah, untuk yang kompresinya tinggi itu ternyata perlunya busi tipe dingin teman-teman, busi tipe dingin. Dan untuk yang kompresinya rendah itu busi tipe panas. Nah, sedangkan kemarin gue pakai busi tipe panas nih dari TDR. Gue tipenya lupa ya, tipe berapanya gue lupa. Nah, cuma ya itu akhirnya gak sesuai deh pengapiannya. Gue pikir kemarin tuh kompresi tinggi, mesin lebih cepat panas, ya udah pakai busi tipe panas. Ternyata enggak. Dan yang ngebedainnya busi tipe panas sama dingin itu ada di ujung jarumnya. Kalau gue sih lebih ngelihatnya dari bagian keramiknya ya, keramik ujungnya itu kalau yang tipe dingin lebih panjang, lebih keluar, lebih nongol. Kalau yang tipe panas itu lebih mendelep ke dalam, artinya lebih pendek. Nah, mungkin sekarang gua mau setting CO ke 0 dulu deh. Gua mau coba lihat warna businya kayak gimana nanti setelah dipakai beberapa kali. Kemarin motor ini disetting agak basah emang untuk ini sih, mengamankan mesin aja. Ternyata kebasahan. Oh iya, tadi gua pakai busi NGK Iridium dari Yamaha sih. Tadi gua beli online, habis itu ganti sendiri di rumah. Oke, isi bensin dulu. Gua mau coba Shell Super aja. Pak, Super aja full. Ada aplikasinya? Ada, Pak. Barangkali mau yang free power itu isi 45.000 ada bonus 10 poin. Enggak dulu. Tadinya kan mulai dari angka ya. Tadinya ini teh pakai nitro, cuma ngelihat businya kebasahan kayaknya. Ini saya lagi coba-coba. Jadi ganti-ganti ya. Lagi coba-coba dulu. Lagi eksperimen. Tapi mesinnya standar. Bore up. Oh, santai. Banyak penyesuaian lagi ya. Perlu di setting lagi. Cukup lah, gak usah terlalu penuh. Gak usah. Terima kasih. Siap, makasih.
Oke teman-teman, gue baru beres isi bensin. Sekarang mau ke Yamaha dulu kali ya. Gue mau setting CO jadi 0 dulu ini. Dan gue akan lihat berkala warna businya kayak gimana. Karena ini pakai ecu standar teman-teman, jadi gue setting ecunya cuma bisa CO doang gitu, gak bisa per RPM nya kayak gimana. Dan yang bisa setting ecunya cuma di Yamaha. Gua akan ke Yamaha JG Kopo aja, mudah-mudahan buka yang dekat rumah nih, karena cuma butuh colok komputer aja. Lumayan agak mendung nih, padahal enakan ya kalau San Mori kecukul gitu, adem kayaknya. Sayang banget ya, nextnya lah. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ya intinya kita mesti tahu settingan motor kita seperti apa, kompresinya berapa, untuk menentukan pilihan. Contoh kayak busi, bensin, debit konsumsi bahan bakarnya. Itu tuh penting sih teman-teman, apalagi buat motor yang udah bor-alpan gini, yang udah rubahan ya mesinnya. Tapi alhamdulillahnya sih awet ya, yang lain-lain awet. Itu cuma kebasahan aja sih. Tadi tuh businya hitam. Oh iya, ciri-ciri busi kalau kebasahan itu hitam teman-teman, hitam terus agak basah, kayak mirip bercampur dengan oli gitu ya. Kalau pucat putih gitu atau kuning kayak kebakar, pucat lah intinya, itu terlalu kering. Nah, yang pas sebenarnya agak merah bata atau coklat, itu paling pas ya. Nah, indikasi kedua terlalu boros bensin itu kalau knalpot baru dinyalain itu tuh berasa kayak bau bensin, entah dari asapnya atau dari dari angin knalpot, entah dari hasil pembakarannya ya, gua gak tahu juga, tapi wangi banget bensin. Nah itu indikasi bahwa settingan motor kalian motor basah tipenya. Harusnya daerah sini Yamaha JG Kopo ya. Oke teman-teman, kita udah sampai nih. Mudah-mudahan nggak antri ya, penuh nih kayaknya. Oke teman-teman, gue baru beres. Ternyata lagi ada event ya, bukan antrian servis. Gue udah kaget dikirain antrian servis. Oke, ini gue tinggal coba-coba dulu aja. Gue pakai sehari-hari biasa normal, sambil gua mau cek secara berkala aja sih warna businya sama grafik di komputer Yamaha-nya nanti.
Jadi mungkin ini ada pengaruhnya juga, gua pakai lagi knalpot yang orisinil teman-teman, yang original, terus akhirnya harus di setting ulang lagi aja. Dan ini lagi pakai CO di 0 ya. Sebelumnya gua pakai plus 10. Sebenarnya ini karena pakai injektor yang RPD 160 cc/m. Jadi mungkin masih agak basah. Sebenarnya kalau rekomendasi dari TDR-nya dengan spek gua kayak gini nih, yang 63 mm throttle body, RPD 34 mm, ini harusnya pakai injektor yang 145 cc/m. Jadi mungkin dengan CO0 pun masih agak basah settingannya, dan harusnya udah cukup gitu loh maksudnya. Ya nanti kita coba explore lagi aja ya teman-teman ya. Video kali ini cukup. Yang jelas pagi ini gagal touring. Next mungkin kita ke Cukul, terus Cijapati gitu ya teman-teman ya, explore dekat-dekat Bandung, Jawa Barat. Nantikan aja videonya. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih banyak udah pada nonton. See you on the next video. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.